menghasilkan wartawan. Jadi sidang sangat seru, dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes, bahkan walk out dari persidangan. Satu yang luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di Indonesia ini semuanya berkualitas, mengundang perdebatan sangat panjang, dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hirawat sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka, kemudian beliau melakukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilannya menang, dikabulkan. Dia nggak tersangka lagi. Sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Andai kata pun tersangka, tidak masalah. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh jadi apa? Maka patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Beliau itu kan tersangka P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Bisa dibuka kembali. Dan bisa dibuka kembali. Kalau orang di SP3 itu close. Orang dikalahkan melalui dimenangkan pra-peradilannya close. Orang ini tersangka cuma di dep, sama di dep, simpan begini, tidak dimajukan ke pengadilan. Tunggu Pak Yusril Jaksa Agung. Tunggu dia Jaksa Agung. Jadi saya heran ya, orang itu suka nyalah-nyalahkan orang yang melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijayanto. Saya tahu status beliau seperti itu, selama ini saya juga nggak pernah komplain. Mau datang ke pengadilan, kita ladenin aja ke pengadilan. Itu ya hal yang kita tegaskan seperti itu. Silakan barangkali yang lain. Jadi memang sidang hari ini cukup hangat ya. Hangat sekali, hakim juga tertarik nanya ya. Semua ingin bertanya. Tetapi satu hal yang paling penting. Selama ini kan dinarasikan ya, bahwa adanya PJ pejabat ya, yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah ini dinarasikan oleh pihak pemohon seakan-akan itu adalah upaya untuk menangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka beri itu tadi terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh itu ternyata baru kita tahu juga penjabat-penjabat itu, PJ-PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24. 23 dari 24 jumlah PJ ya, pejabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ-PJ di sana. Ya, kemudian juga di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah. Jadi hanya asumsi-asumsi saja, narasi-narasi kecurigaan. Oh, kami kalah karena Pak Presiden menunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri itu nggak ada pejabat ya. Di luar negeri itu kan ada pejabat, nggak ada PJ gitu kan. Ada bansos ya, nggak ada bansos, nggak ada PJ ya tetap aja juga menang dua-duanya. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami, jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya tentang adanya PJ, ada bansos. Nah kalau bansos mungkin besok akan lebih jelas dan PJ itu kan kita akan jelas nanti. Nanti kita semua kita akan jelaskan nanti. Ya, jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit saya koreksi dari ucapannya Pak Bambang Wijayanto. Di mana ada PJ-PJ itu Pak Jokowi datang kampanye. Setahu saya sebenarnya Presiden
Presiden Jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun. Itu requesti yang nanti jadi fitnah. Oke. Pertama saya ucapkan mudah-mudahan cepat dari jaksa agung. Yusril. Mudah-mudahan dari jaksa agung. Oke. Kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0. Kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang Sirekap. Dia bilang Sirekap itu alat curang. Kita udah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan Sirekap tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan, yaitu tentang Sirekap 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim yang mulia Arif membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Gugat permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga Mendagri? Ya, nggak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata, istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda, niet on van klik, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0, ditambah lagi 5-0 lagi 35-0. Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah, ternyata kalah 0-2. Di Jakarta hampir berimbang, kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 0-1 dan 0-2. Jadi sekali lagi hari ini 35-0. Nanti kalau nanti sore mengenai bansos mungkin akan genap 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi jaksa agung. Saya nulis buku pendiri. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti, seminggu sebelum kampanye Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti itu. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, cercaan dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Toto sama nama saya, tapi dia lebih pintar. Pak itu bahwa memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Kita tetap bersahabat. Revi Harun sini dulu. Mana dia Revi Harun? Kita tetap bersahabat. Ini dulu. Walaupun udah 35-0 nggak apa-apa. Ya bikin dulu, nggak apa-apa. Biar aja dia di sini. Oh jangan dong. Udah nanti baru kau sambutan itu. Jadi terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi semua sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Toto, Bang Hotman kata Refli Hotman. Oh si Bambang berubah nama. Ibu gua ngasih gua Hotman. Jadi semuanya gitu orang. akan kita tidak lanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya. Yang akan lebih seru nanti pemeriksaan saksi mengenai bansos, mengenai PJ dan sebagainya, itu akan lebih seru Nanti Hotman jurusannya sampai bansos. kita tunggu iklan selanjutnya. Silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak jawab salam ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh salam nggak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemohon satu, ya, mengawali penyampaian di siang hari ini, ada dua hal penting, ya, yang kami cermati dari pemeriksaan para ahli yang diajukan oleh pihak terkait. Pertama, kita simak apa reaksi
Majelis Hakim Prof. Arief Hidayat, ketika ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu seketika langsung harus dilaksanakan. Nah, Prof. Arief menyampaikan fakta ya kepada ahli Prof. Asron. Bukan, yang self executing tadi. Oh, yang kedua, Margarito Kamis. Margarito Kamis. Kalau nggak Margarito Kamis, ahli sebelumnya Prof. Asron ya. Prof. Asron. Dari keterangan ahlinya 03 di sidang sebelumnya, Pak Putu ada ya, diterangkan bahwa ketika ada putusan mahkamah tentang penggunaan EKTP, pemohonnya Bang Refli waktu itu, ternyata KPU pada malam hari itu mengubah PKPU-nya sebelum melaksanakan membolehkan pemilih dengan menggunakan KTP. Itu terklarifikasi. Jadi ketika sekarang KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon dengan belum mengubah PKPU, kami meyakini itu suatu pelanggaran yang dari pernyataan Prof. Arief itu sebagai sesuatu yang terkonfirmasi. Kemudian yang kedua, ketika para ahli menyatakan bahwa ini perselisihan hasil yang bukan menjadi kewenangan MK apabila manakala permohonan pemohon berbicara soal pelanggaran kualitatif. Satu kata kunci dari Prof. Adi yang menyatakan bahwa lihat halaman 1940 tentang penimbangnya hakim terhadap persyaratan Pak Ma'ruf Amin. Kualitatif atau bukan? Dijawab tadi oleh lawyernya waktu lawan Ma'ruf Amin itu Bambang Wijoyanto. MK menyatakan itu ditimbang oleh mahkamah dan dinyatakan tidak terbukti. Kualitatif atau bukan? Ahli tadi menyatakan kualitatif. Dua hal itu yang membuat kami yakin bahwa MK berwenang. Selanjutnya pendalaman penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Bang Refli sama Mas Bambang Wijoyanto. Mas Bambang terakhir ya, tadi disinggung-singgung namanya soalnya sama OC Kaligis dan sama Yusril Iza Mahendra. Saya kemudian nggak dengar, tapi kalau saya dengar ya, tapi nanti dia jawab sendiri. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya bahagia lagi ya. Disodorkan oleh paslon 02, 6 ahli rontok semua. Terutama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4 dan ahli 5 juga sebenarnya. Karena semua ahli ini mendalilkan bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Kan begitu ya? Ahli Asron begitu bilangnya. Kemudian ahli Khair Ramadan juga bilang begitu. Ahli siapa lagi? Margarito Kamis, walaupun hari Kamis tetap bilang begitu. Kemudian ahli Amiduddin Ilmar ngomong begitu, dan Edi Hiarit to some extent ngomong begitu juga dalam perspektif pidana. Yang terakhir memang tidak bicara begitu karena dia pemerintahan, ahli administrasi. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu sudah tertolak oleh pernyataan hakim MK sendiri di persidangan. Ya, Prof. Saldi mengatakan, coba lihat, itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai sudah. Yang kedua adalah ternyata selama ini dalam sengketa Pilpres, MK itu tidak pernah mengabaikan yang kualitatif. Tidak pernah. Baik pada putusan pertama 2004 maupun putusan terakhir 2019. Soalnya belum meyakinkan untuk dimenangkan. Jadi pada 2004 hal kualitatif itu sudah dijawab oleh MK. Jadi MK tidak terhalang untuk menyidangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif kalau itu berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Pada 2019 MK menjawab komplit tentang Ma'ruf Amin yang sifatnya kualitatif. Makanya saya katakan dari 6 ahli ini sia-sia. Mudah-mudahan 6 ahli itu tidak dimarahi oleh paslon 02 ya, karena ternyata tidak meyakinkan. Dan tidak meyakinkannya tadi terlihat kan dari lawyer-lawyernya nggak ada mention ahli, ya kan? Yang di mention cuma wah kami membuat dalil-dalil dan lain-lain. Jadi mentionnya
hari pertama saja, tapi tidak yang current terakhir ini. Nah itu menunjukkan mereka sendiri nggak happy dengan keterangan ahli yang ada. Ya, nah mudah-mudahan ini pertanda baik. Apalagi tadi MK mengatakan ada putusan MK yang self executing, tapi yang ada yang tidak non self executing. Jadi tidak semua putusan MK itu harus berlaku dengan sendirinya. Karena kalau dalam putusan yang terkait dengan penetapan, itu bukan putusan Gibran sendiri, kan putusan yang sifatnya umum. Dan KPU sudah berusaha untuk mengubah peraturannya dengan cara menunjukkan ke Dirjen Perundang-undangan, tapi ditolak sama Dirjen ketika diungkapkan oleh saksi kita. Karena itu mudah-mudahan perkembangan terakhir ini makin menguatkan kita dan MK kembali ke fitonya sebagai the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa hal yang menarik. Mari kita bicara konten, jangan bicara gimmick. Karena yang diperlukan adalah perdebatan gagasan dan membangun argumen. Dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh 02 pada hari ini, tadi soal ahli yang dihadirkan 02 atau pihak terkait pada hari ini, tidak ada satupun ahli yang mengcounter ahli kami yang berkaitan dengan bantuan sosial. Karena ahli yang ditampilkan sama sekali tidak ada. Nah, semua perhitungan ekonomi juga. Nggak ada. Ahli kami 3 orang itu mengkonfirmasi bahwa bantuan sosial itu mempunyai dampak besar terhadap elektoral. Ada 3 untuk menjelaskan sekaligus refleksi. 1, bila dilacak bantuan sosial Januari 2023 dan Januari 2024, ada perbedaan 400%. Bantuan sosial Januari cuma 3 triliun, sementara bantuan Januari 2024 itu hampir 12 triliun. Yang kedua, ada beras yang dibeli dengan alasan bantuan ad hoc karena El Nino, kebutuhannya cuma 600.000 ton, tapi yang diimpor itu 3 juta ton. Jadi lebih dari 500%. Dan dalam sepanjang sejarah menurut ahli Faisal Basri, harga beras pada saat itu harga beras tertinggi di Indonesia, di atas 20.000 atau 20.000. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga yang juga tidak bisa dikonter sampai hari ini, kunjungan Pak Jokowi ke beberapa tempat terkonfirmasi berkaitan dengan bansos dan konsolidasi pejabat daerah. Nah, mari saya memberi konteks, kan tadi ada yang diplesetkan atau disesatkan soal pejabat daerah. Ini bagian yang kedua. Di Aceh benar banyak pejabat, tapi metode Pak Gubernur di sana atau pejabat kepala di sana itu dia mengintegrasikan muspida setempat, jadi tidak satu-satu. Yang saya dengar ya, beberapa informasi kok agak aneh di Aceh itu. Dan ternyata menggerakkan pejabat-pejabat di daerah itu tidak berhasil. Itu sebabnya penjabat gubernurnya dipecat. Itu yang terjadi. Mari kita bandingkan dengan DKI. DKI sampai saat ini tidak ada satu statement pun yang bisa mengcounter fakta yang kami ungkapkan di pengadilan bahwa penjabat DKI itu juga melakukan kecurangan dalam tanda petik karena memberikan bantuan sosial dengan goodie bag yang ada tanda calonnya. Jadi kami meyakini kalau saja penjabat di DKI itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar, maka kemungkinan besar akan berbeda hasilnya. Itu contohnya. Bansos depan istana. Nah, tidak pernah itu dibantah. Bansos di depan istana tidak pernah dibantah. Jadi kalau dari 2 hal ini saja, maka terkonfirmasi dalil kami nomor 1, nomor 4, 5, 6, 7.
Sekarang kita main dalil, jangan lapangan sepak bola digeser ke sini gitu kan. Karena ada orang yang nggak paham soal konstitusi terus geser-geser main sepak bola habis 10-0, 20-0. Udah, jangan bikin gimmick Dan gitu. 30-nya sudah didiskualifikasi ya. Itu Dan yang menang kita sekarang. Oke, sekarang saya ngomong ahli. Tadi Refli sudah. Ini biar untuk gimmick ini. Mari kita lihat ahli. Teman-teman coba lihat ahli pertama sampai keempat lucu-lucu. Apa ini lucu? Iya. Pak Margarito yang pertama, Pak Asrul ditegur. Saya menggunakan istilah tegur karena berbagai argumen yang dikemukakannya itu old fashion argumen yang sudah rejected, yang sudah nggak kepake. Dan yang mulia Hakim Arif itu menjelaskan itu. Begitupun Pak Margarito lebih ngeri lagi. Seluruh judicial activism yang dilakukan oleh MK yang mencoba menegakkan substansial justice dikatakan oleh dia itu keliru. Gila banget ini. Margarito di depan hakim, menurut saya keliru. Khair Ramadan nggak jelas. Khair Ramadan itu juga seperti itu. Dia banyak mengutip macam-macam, terus kemudian di-challenge oleh yang mulia Hakim Asrul Sani, berantakan juga. Jadi kalau saya lihat tadi gestur hakim, jarang sekali hakim bertanya dan mereka mempertanyakan seluruh argumen dari 4 ahli awal itu, dan semuanya itu kemudian udah baca belum sih putusan Mahkamah Konstitusi? Jadi terima kasih 02, Anda telah memberikan saksi-saksi yang menguntungkan kami. Dahsyat luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Nah, yang menarik adalah saksi yang terakhir. Ahli. Karena pantasnya saksi. Ahli yang terakhir. Terakhir itu berarti sebelum break ya. Beliau tidak bisa membantah sebenarnya politik kekuasaan patron klien yang bekerja dalam sistem politik kita. Yang dijawab itu hanya persoalan hukumnya. Kalau kekuasaan seperti sekarang ini yang sebagian orang menyebutnya kerajaan, maka titah itu menjadi hukum dan itu tidak berhasil dijelaskan. Dan ketika ditelisik dengan putusan-putusan nomor 67, nomor 50, nomor 15 tentang MK, dan kita membandingkan bahwa peraturan pelaksana itu harus menginduk pada tata cara pembuatan undang-undang, dia juga tidak bisa jawab, dia bilang itu bukan kompetensi kami. Soal pemilihan juga. Yes. Pengisian penjabat. Pengisian penjabat juga bermasalah. Jadi menurut kami hari ini alhamdulillah 4 ahli yang diajukan menarik bagi kami. Saya nggak mau sebutnya terlalu lucu, cuman ya sudah begitu. Tapi kami terhibur benar karena banyak pernyataan-pernyataannya sebenarnya menguntungkan dan mengkonfirmasi dalil. Dan ini konfirmasi lagi tadi siaran pers awal atau press conference awal menyentuh ahli nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena saya lihat gestur mukanya sendiri bersungut-sungut untuk sementara coba lihat teman-teman, gesturnya para hakim itu juga melihat saling berbisik-bisik, melihat ketawa-ketawa, ada yang geleng-geleng kepala. Kalau saya geleng-gelengnya dari tadi mulutnya gila. Keren banget nih, keren bagi kepentingan ada. Saya mau berhenti sampai situ. Terus yang lainnya adalah saya nggak tahu, saya mengambil sikap untuk menegakkan integritas sehingga saya menyerahkan pada penuntut terhadap kesaksian sahabat saya sebenarnya Profesor Edi. Saya tidak mau berdebat terlalu dalam, tapi saya tahu justru bukan Edi yang marah-marah, penjaganya Edi yang marah-marah. Ada Ojek Alibis lah, ada Yusril lah, dan macam-macam. Saya bilang ya itulah agak kekanak-kanakan, tapi sudah orang tua yang kekanak-kanakan boleh tua tapi belum dewasa ya kayak gitu. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Ada pertanyaannya? Waalaikumsalam. Jadi standing kami tadi nggak bertanya kepada Prof. Edi karena toleransi dengan Pak Bambang yang keberatan, dan yang penting karena ternyata kehadirannya belum ada izin, jadi secara formal masih belum sah.
Nanti kalau ketika kami menanyakan hal yang substansinya di soal mengakui, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan nggak? Cukup ya. Cukup. Thank you very Baik, much. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hukum pemohon nomor 2 atau mewakili paslon 03 Ganjar Mahfud memberikan tanggapan terkait dengan persidangan pada hari ini yang disampaikan oleh Ketua Tim Profesor Todung Mulya Lubis. Silakan. Oke, teman-teman sekalian, selain saya ada beberapa dari tim hukum Ganjar Mahfud. Saya hanya pendek saja, karena jamnya sudah jam 13.40. Kita akan ada sidang lagi. Nah, dari beberapa hari sidang, satu isu yang paling menonjol ke depan adalah kewenangan MK dalam menangani sengketa pilpres. Kutubnya ada dua. Kutub pertama selalu fokus pada kewenangan MK yang sempit dalam konteks penghitungan suara, perbedaan perolehan penghitungan suara. Nah, kami menolak argumentasi. Kenapa? Karena proses pilpres pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari proses pra-pencoblosan, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Oleh sebab itu, kami meminta Mahkamah Konstitusi melihat itu secara holistik. Dan kedua, ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK, dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah. Kami tetap melihat bahwa persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK. Kalau kita membaca pasal 22E Undang-Undang 145 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 145, kita mesti kembali ke sana sebagai hukum dasar kita. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini tadi ada ahli yang menjelaskan dan memaksakan proses pembuktian pidana dalam proses pembuktian sengketa pilpres. Menurut saya itu persepsi dan imposisi pemaksaan yang keliru, yang salah. Dan ini diakui kemudian oleh Ketua Majelis. Karena Ketua Majelis sudah mengatakan bahwa tidak mungkin imposisi pembuktian pidana itu dilakukan dalam proses sengketa pilpres ini. Kalau menerapkan asas pembuktian pidana yang beyond any reasonable doubt, tidak mungkin bisa. Tapi keadilan konstitusional itu mesti dicapai. Kita mesti peroleh keadilan substansial dan keadilan konstitusional itu. Dan itu tidak mungkin hanya dengan pembuktian pidana yang satu pihak, yang one sided, yang diimpose. Oleh sebab itu tadi perdebatannya cukup tajam, dan menurut saya Saudara Edi harus melihat secara lebih global apa yang terjadi dalam pilpres yang kita hadapi. Tadi dia mengutip buku How Democracy Died. Itu buku yang bagus, bagaimana demokrasi mati. Nah, demokrasi mati itu tidak semata-mata oleh penguasa otoriter. Demokrasi mati itu dilakukan dalam banyak negara oleh penguasa yang dipilih secara demokratis. Nah, bagaimana demokrasi dibajak untuk membunuh demokrasi? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran-pelanggaran, kecurangan dan kejahatan demokrasi yang terjadi, meski itu dilakukan oleh pemerintahan yang terpilih, kita tidak akan maju-maju. Kita bukan saja akan berjalan di tempat, tapi kita akan mundur ke belakang. Kita akan mengalami setback. Nah, inilah taruhan MK sekarang ini. MK harus betul-betul tampil sebagai penjaga konstitusi dan menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan republik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Masih banyak yang lain yang kita bisa share, tapi saya akan berhenti sampai di sini. Nanti setelah sidang mendengarkan saksi fakta, kita akan ketemu lagi. Jadi ini beberapa hal yang saya bisa share, dan mungkin ada tambahan dari yang lain. Tadi mereka sudah mengajukan ahli dan saksi faktual. Sejauh ini saksi-saksi dan ahli yang mengajukan
tidak dapat mematahkan keterangan dari ahli serta saksi faktual yang kami ajukan. Itu satu. Yang kedua, dari saksi-saksi dan ahli yang kami ajukan, kami sudah bisa membuktikan seluruh dalil yang kami sampaikan di dalam permohonan. Itu aja. Terima kasih. Saya menambahkan apa yang dikemukakan Pak Tudung tadi terkait dengan perdebatan soal kewenangan MK dalam sidang kali ini terkait khususnya terkait ASN. Kalau kita kembali melihat hasil judicial review putusan MK nomor 85 tahun 2003 soal pembelahan rezim pemilu itu sebenarnya sudah selesai. Jadi kalau dikatakan tidak ada kewenangan, saya kira kembali kepada Bawaslu. Kalau ada sengketa administratif, sengketa pidana pemilu harus diselesaikan Bawaslu. Saya kira tidak seperti itu. Tapi bahwa proses dari hulu hingga hilir ada suatu soal yang sangat serius dalam pemilu kali ini. Makanya kita ini sebenarnya bagaimana meyakinkan mahkamah tidak soal kewenangan yang harus diperdebatkan, tetapi bagaimana membuktikan dari dalil yang kami dalilkan di dalam permohonan kami. Dan alhamdulillah kita bisa sampai hari ini cukup memberikan terang benderang penjelasan soal berbagai fakta dan keterangan para ahli. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan media bahwa ahli yang dihadirkan pada hari ini tidak bisa memperkuat penjelasan dari pihak terkait. Jadi bantahan terkait soal bansos tidak bisa dijelaskan oleh pihak dari ahli. Yang pertama, yang kedua terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah disampaikan juga oleh majelis bahwa tidak bisa dibandingkan dengan teori hukum apapun. Kemudian kalau kita bicara soal ilmu pemerintahan, tadi ahli juga menjelaskan secara jelas bahwa adanya terjadi netralitas dan itu secara terang benderang. Ini sesuai dengan permohonan kami 03, pelanggaran netralitas. Kemudian apa yang kami sampaikan terkait dengan abuse of power ini juga pun secara jelas disampaikan oleh ahli bahwa penunjukan pejabat kepala daerah itu dikontrol melalui yang di atasnya. Dan kami juga sempat menanyakan terkait dengan PJ kepala daerah yang di Jawa Tengah yang indikasinya menjemput 02 menggunakan atribut 02 tetapi tidak diproses oleh Bawaslu dan secara terang benderang tetapi tidak dilanjutkan oleh Bawaslu, tetapi kontradiktif ketika banyaknya ASN yang di tingkatan yang di bawah dikenakan sanksi. Ini menunjukkan bahwa ada relasi kuasa, ada perintah dari atas ke bawah, tetapi perintah yang memerintah dari level atas tidak dikenakan sanksi, tetapi di lapisan bawahnya banyak yang terkena sanksi. Ini bisa menggambarkan terkait dengan permohonan kami mengenai netralitas dan abuse of power, nepotisme yang melahirkan abuse of power yang secara terkoordinir. Mungkin itu gambaran dari kami persidangan hari ini bahwa ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait tidak cukup meyakinkan untuk persidangan yang mulia ini, dan kami juga sangat menyayangkan apabila ada kata-kata atau gimmick-gimmick karena ini bukan pertandingan sepak bola. Ini adalah pertaruhan masa depan bangsa Indonesia yang kita berharap bahwa anak cucu kita ke depannya melihat sejarah ini, bagaimana kita mempertahankan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih.